Yuk, baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bang Zi. Kali ini Bang Zi bersama Mas Eka dan juga di sini sekarang kita lagi di Warrior MMA Palembang dan baiklah kita buka dulu dengan salam wajah. Jadi Bang Zi hari ini alhamdulillah dapat kesempatan dan diizinkan oleh pengurus Mas Frederick Wong, Mas Frederick untuk izin di sini dan juga sama Mas Eka, trainer dari, boleh dijelasin sedikit Bang? Mungkin bukan salah satu trainer lah. Iya, salah satu trainer di Warrior Camp ya yang ada di Palembang. Nah, mungkin di sini kita akan sharing-sharing session ya sama Mas Eka, yaitu salah satu trainer boxing Mas ya. Iya, boxing, kickboxing yang ada di Warrior Camp. Sebelumnya nih Mas, mau tanya dulu, basicnya memang dari boxing atau sebelumnya ada basic bela diri lain? Kalau sebenarnya sih basic boxing. Boxing ya? Iya, cuma boxing. Murni boxing. Murni boxing. Tapi setelah itu ada penambahan ya? Beberapa tahun belakangan baru belajar Muay Thai. Muay Thai. Kemudian BJJ juga Mas ya? BJJ cari tahu yang baru lah. Iya. Nah, jadi Mas di sini sebenarnya saya tuh kemarin sudah lama sih pengen karena kondisi corona dan juga ya kondisi kemarin sudah pernah ikut camp juga dan kebetulan hari ini ada kesempatan kesini ya kita tanya aja mungkin dari teman-teman yang mau bergabung dengan Warrior Camp karena aja waktu ada komunitas di Kalistenik Mas ya, mereka tuh juga tanya kira-kira ke sana itu bayarnya berapa, terus administrasinya gimana gitu kan. Terus kalau misalnya kita ikut satu bela diri dengan bela diri lain itu gimana? Dan mungkin nanti setelah ini ya Mas ya, itu bagusnya nanya kemana Mas ya? Apakah langsung datang ke sini atau boleh langsung chat ke DM ke IG-nya atau gimana Mas? Sebenarnya untuk teman-teman yang di luar yang mau gabung Warrior bisa hubungin Instagram Warrior atau di situ ada ini nomor WA adminnya. Oh, langsung tanya aja. Ya. Atau datang aja langsung ke sini ke Warrior Palembang. Alamatnya di alamatnya Jalan Skipangkal. Skipangkal ya. Dekat Alfamart. Studio Kreasindo. Oh, yang di atas. Studio Kreasindo lantai 3. Oke, di gedung Studio Kreasindo lantai 3. Jadi benar-benar yang ada di Palembang yang mau ikut di MMA bisa gabung ke sini di lantai 3, datang sendiri langsung ke sini tanya-tanya bisa. Jadi aman kok kalau mau datang tanya-tanya, kayak Bang sih sebelumnya agak takut sih datang ke sini. Padahal cuma mau tanya dulu kan. Sebenarnya memang mau gabung. Jadi bagi teman-teman yang takut gabung datang aja. Oke, kita kembali ke Mas Eka. Mau tanya nih Mas, menurut Mas prestasi Mas yang paling teringat sampai sekarang itu kira-kira di mana Mas? Di boxing. Kalau di boxing sih pribadi prestasi terbaik ya kita sih ada yang multi event, yang ada single event kan. Nah kalau single event ya mungkin yang open turnamen yang setara di internasional. Nah itu sebenarnya bagus lah. Tapi itu nggak enak ya di luar kota. Oh, di luar kota. Nah tapi menurut mereka yang terbaik ya. Di mana itu Mas? Walaupun kita sifatnya masih tingkat provinsi atau tingkat wilayah, tapi kalau bisa di kota sendiri ya itu yang terbaik. Lebih nyaman ya. Iya. Sebenarnya prestasi itu yang lebih baik. Iya. Jadi prestasi terbaik ya bisa juara di daerah sendiri lah. Oh. Itu tahun berapa Mas? Kebetulan 2014 dapat juara 2, 2016 di terakhir Porprov ya? Pusrika juara 1 ya. Juara 1 di Pusrika. Ya, Mas. Dapat gold medal ya. Jadi prestasi di boxing Mas Eka ini kalau saya dilakukan lagi udah beberapa kali dapat medali emas, medali perunggu. Perak pernah Mas? Perak pernah, perunggu belum sih. Perunggu belum. Jadi juara 1-2 terus ya? 4 kali emas. 5 emas, 1 perak. Satu perak. Ini ada sekarang. Oke. Untuk yang wakil daerah untuk Ubas untuk Sumsel. Karena berapa kejuaraan mereka pernah ikut daerah lain. Oh, mewakili kabupaten atau provinsi lain gitu? Ya, kabupaten atau provinsi lain. Oke. Berarti udah pernah jadi atlet cateran nih kita deh. Kalau menurut Mas nih, yang paling enak ketika di provinsi mana? Kalau provinsi pastinya Sumsel. Dari fasilitas ya? Sebenarnya kalau fasilitas ya Sumsel lebih memadai dari Oke. Nah kalau dari beberapa tadi Mas, kira-kira yang paling berkesan nih dari beberapa medali yang sudah Mas dapatkan dan juga medali juara 1 dan juara 2 tadi di pekan mana? Sebenarnya pas Pusrika pertama sih. Pusrika pertama di tahun? Di 2014. 2014 itu pertama kali? Iya. Bukan pertama kali karena itu di situ kita masih junior 2000
14 masih umur 18 tahun kan. 18 tahun. Iya. Nah, di situ masih bisa dapat juara 2 ya, itu suatu Musuhnya itu sudah jam terbang tinggi ya. Oh, udah senior. Orang udah 2005 udah tanding, ke 2005 masih makanan es jajanan. Bener. Kalau turun di kelas apa Mas? Beratnya maksudnya? Kalau berat pertama kali turun kelas 44, terus 46, 48, 49, baru 52, habis itu turun 49 lagi. Itu kalau di boxing namanya apa? Kelas kayak featherweight atau bantamweight itu? Oh ya, dia kayak kelas ini sih, kelas layang, kelas ringan. Oh, kelas bulu itu ya? Enggak, bulu untuk yang ini apa? Prop. Oh, udah masuk prop. Oke. Jadi benar-benar sekalian itu adalah pengalaman dari Mas Eka selaku praktisi ataupun atlet di bidang boxing ya. Dan banyak sekali benar-benar sekalian yang kita bisa ambil manfaat dari Mas Eka dari muda Mas ya. Iya, dari muda sih. Zaman SMA. Pas 3 SMP sih Mas. 3 SMP. Nah, dari 3 SMP Leo ini sudah mulai belajar baku hantam ya. Baku hantam itu dalam boxing dan juga ini positif ya. Daripada kita tawuran terus nggak bisa mengalihkan kegiatan kita menjadi hal yang positif. Nah, ini bisa digunakan. Nggak mesti harus boxing Mas ya. Bisa prestasi yang lain atau bela diri yang lain daripada kita nanti tawuran terus nggak dapat apa-apa. Kalau bisa masuk ke boxing kan dapat prestasi, bisa menunjang. Nah, seperti Mas Eka sekarang sudah menjadi trainer di Warrior Camp Palembang dan itu bisa membanggakan dan juga bisa mendapat perekonomian kita juga akan terangkat gitu Mas ya. Benar. Nah, kalau menurut Mas nih suka duka menjadi seorang atlet gimana Mas? Banyak sih. yang paling inilah yang paling teringat sampai sekarang. Kami dulu kan Eka sih kalau dulu kan di daerah di Mubah. Nah, terus masih Banyuasin ya? Ya, masih Banyuasin. Terus zaman dulu kan di Mubah atletnya kan kita ada yang akademi, ada yang pencap. Ya, jadi dia yang akademi, ada yang di bawah namun KONI kan. Oh, ada yang langsung dari ini. Ya, ada yang diurus Dispopar langsung, ada yang diurus KONI. Jadi beda itu dualisme jadinya. Kayak bola kaki juga. Sebenarnya hampir sama sih. Hampir sama ya. Cuman bedanya yang akademi dia dapat fasilitas, dia bisa uang saku per bulan, terus dia makannya dapat konsumsi dapat. Oh, kayak beasiswa kayak gitu ya. Nah, yang kami cuma dapat uang pembinaan tapi konsumsi nggak dapat. Uang pembinaan per bulan. Iya, jadi dibilang suka dukanya ya dukanya di situ sih kadang orang ada bedanya ya. Iya, kita lihat atlet lain habis latihan yaudah mereka udah siap makan, kita masih nunggu lagi dari segi nutrisi. Iya, kita masih untung kita cari kenalan yang cateringnya, jadi sering dikasih kan. Kalau makan yaudah dipanggil sana. Oke. Itu tahun-tahun pertama sih. Tapi setelah beberapa tahun berikutnya ya sama lah nasibnya. Sama nasibnya. Kirain berubah. Tapi kalau misalnya sudah jadi juara tuh ada perubahan nggak dari di awal? Kalau juara sih kita paling nggak ini juga sih, paling dari pembinaannya kan. Pembinaannya lumayan ya pembinaan. Lagi. Oh. Kalau misalnya dari sponsor kayak gitu ada enggak? Kalau untuk kita nggak ada karena kita kan atlet daerah. Oh, atlet daerah. Kalau sudah masuk ke nasional baru gitu ya. Oke. Nah, itu baru-baru sekalian. Jadi suka dukanya dalam dunia atlet khususnya boxing bagi Mas Eka tuh seperti itu. Jadi nggak semuanya kita lihat, wih keren latihan boxing bisa mukul-mukul terus juara dapat medali, dan sampai ke medali itu butuh perjuangan Mas ya. Ini kira-kira kalau kemarin sih pertama datang ke sini ketemu sama Mas Eka, ya itu prestasi yang Mas Eka dapatkan kita share kepada badan sekalian. Tapi sekarang saya mau bilang nih, maaf nih Mas ya, tapi kayaknya luka maksudnya luka bagian badan atau bagian muka ya kan. Kalau boxing kan badan sama muka yang paling sering kena. Itu luka bagian mana yang paling parah yang pernah didapatkan waktu ikut kejuaraan? Kalau untuk kejuaraan sih belum pernah ada luka sih. Belum pernah? Iya, tapi pas latihan yang banyak. Pas latihan, berarti pas latihan tuh dihabisin gitu? Iya, latihan lebih keras sebenarnya daripada pertandingan. Oh, benar. Jadi dulu sempat hidung bocor. Pas latihan? Iya, pas latihan sparring. Kalau kita tanding, kita enak, kita beratnya udah sama, udah pasti. Oh, kalau sparring udah sama beratnya. Kalau sparring musuhnya variasi. Ada yang berat, ada yang tinggi. Iya, variasi bebas. Jadi itu padat. Kemarin sempat ini juga sih ngeliat kan, bilang sama temen juga, kok wajahnya bersih ya gitu ya. Nggak ada kayak petarung-petarung di luar tuh kan, kalau boxing biasanya ada yang lecet sini, ada yang ini, tapi kayak lihat Mas Eka kok bersih-bersih aja, tapi kan tetap positif. Mungkin pas dia latihan tuh keras, jadi pas pertandingan ya aman mukanya, nggak ada bonyok-bonyok kalau petinju-petinju itu. Jadi yang dibonyok itu musuhnya Mas Eka gitu ya. Ya gitu, jadi benar-benar sekalian kayak itu Dayat yang kemarin nanya tuh. Oke, Mas, itu pertanyaan yang sekian ya. Ini yang terakhir nih. Mungkin kita nanti setelah ini ada sharing teknik-teknik terdasar dalam
boxing, karena saya juga masih beginner awal juga. Nanti setelah ini kita ada session selanjutnya. Nah, pertanyaan terakhir nih Mas, kira-kira menurut Mas Eka ada niat nggak untuk terjun ke dunia MMA? Kalau niat sih udah dari dulu sih. Dari dulu? Iya. Pas pertama kali ada MMA di Indonesia, One Pride itu ya? Iya, One Pride itu udah sudah mulai ada jiwa pengen ke sana ya? Iya. Tapi kenapa belum ini Mas? Satu kan nyadari lah. Kita kan selama ini belajar dari stand terus. Ya. Benar. Nah, di MMA itu nggak cukup sih. Iya, karena sudah mix ya, campur seluruhnya ke bawah, harus bisa juga. Iya. Tapi menurut Mas Eka nih, ketika kan MMA di Indonesia ini lagi viral lah, bisa dibilang lagi naik daun untuk bela diri dan juga banyak peminatnya. Ada saran nggak untuk teman-teman yang memang pengen dan mereka sudah punya basic bela diri, 1 bela diri atau 2 bela diri, kira-kira ada saran nggak untuk mereka yang mau gabung ke sana, apa sih yang bisa kita persiapkan gitu? Oke, kalau dari Eka sih pribadi sama aja, Eka juga belum ke sana kan. Tapi ya untuk sama-sama kita sama-sama atlet yang mau ke sana, sebaiknya persiapannya harus matang lah. Harus matang. Ya bukan bekal kita nggak cukup 1 2 bela diri doang. Benar. Tapi kita harus ada nguasain 3 elemen itu. Minimal. Iya. Minimal kita bisa standing, bisa take down atau ground fight ya. Iya. Oke, nah, jadi kita nggak bisa cuma modal nggak bisa survive ya. Bisa habis lah. Ini jago nih boxing, ya udah mau coba di MMA ini bisa dipukul orang jatuh ya belum tentu. Diajak ke bawah. Itu maksudnya. Benar. Harus persiapan yang matang. Jadi bener-bener kalau memang pengen persiapan nih, jadi kita harus punya minimal kata Mas Eka tadi 3 komponen tadi, takedown-nya sama ground sama standing fight-nya. Jadi 3 komponen itu harus disiapkan. Kalau menurut Mas Eka sendiri selaku sudah atlet pro lah bisa dibilang di boxing, untuk persiapan boxing itu minimal mereka yang dari 0 sampai bisa bertanding itu kira-kira berapa tahun Mas? Kalau untuk pertandingan yang yang udah lebih tinggi, untuk yang ini harus dimatang lagi sih. Makanya kalau jangka waktu untuk pertandingan minimal 6 bulan. 6 bulan ya? Iya. Itu tapi nggak bisa yang langsung yang ini. Yang sih, pro ya? Yang amatir dulu ya? Amatir dulu. Bener. Kalau untuk ini bisa 2 tahun lah. Kalau dulu 2 tahun. 2 tahun ya? Kita latihan 2009-2010, kita tanding baru 2012. Wih, lama itu. Iya. Itu yang sudah masuk yang pro? Iya, karena dulu kan seleksi dulu. Benar. Jadi itu benar-benar sekalian mungkin dapat inspirasi dan bagi teman-teman yang memang khusus di bela diri yang mau masuk ke MMA atau yang mau boxing yang ada di Palembang khususnya, kalian bisa gabung ke Warrior, nanti bisa ketemu sama Mas Eka. Nanti IG-nya apa Mas? Yung Eka. Yang Eka. Yang itu bahasa Kayu sebenarnya. Sebenarnya Yung. Iya, Uyung. Tapi ditambahin bahasa Inggris ya, Yang Eka. Yang. Oke, jadi Yung Eka. Oke, nanti silakan di-follow IG-nya, nanti Bang Si tampilin di bawah atau di atas. Iya, DM Warrior juga. Kalau misalnya mau tanya-tanya sama Mas Eka juga nggak apa-apa, langsung DM ke Mas Eka-nya. Nanti di IG-nya ditampilin di bawah sini. Mungkin cukup sampai di situ dulu untuk session ini. Mas Eka, terima kasih atas waktunya dan terima kasih juga untuk Koko Frederick yang udah memberikan kesempatan ke sini ya. Walaupun sebenarnya saya belum bergabung ya. Saya belum bergabung nih sebenarnya pada karena pengennya gabung yang komplit karena kondisi sekarang masih agak kurang ini. Jadi mungkin bulan 8 atau di akhir nanti pada sekalian. Oke, sampai di sini dulu pada sekalian interview dengan Mas nama panjangnya Mas Eka? Eka Darmawansa. Eka Darmawansa, IG-nya yang Eka, yang _ Eka. Nah, jadi kalau mau follow IG-nya silahkan di follow. Mau tanya-tanya tentang boxing juga silahkan. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.